Lama juga ya, saya tidak membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining ini sampai ada yang ngechat ke saya, "Bang, BTCS Mining-nya kayak gimana?" gitu ya. Yang jelas BTCS Mining ini baik-baik saja dan makin jos ya. Sekedar pembukaan ya. Saat ini BTCS Mining saya lumayan lah ini ya. Ini masih 215 BTCS. Mari kita ngobrol ringan tentang aplikasi BTCS Mining ini. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini atau mungkin khusus video ini bermanfaat untuk teman Anda, relasi Anda, teman-teman Anda para pengguna aplikasi penghasil cuan, tidak ada salahnya video ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menerangkan tentang aplikasi yang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini udah lama ya, berapa hari ini ya nggak bahas BTCS Mining karena beberapa aplikasi yang saya lakoni, yang saya jalankan itu memang ada proses KYC, terus persiapan KYC sehingga rekan-rekan butuh informasi tersebut terlebih dahulu. Dan BTCS Mining ini saya anggap masih ya agak nyantai ya, tapi serius. Saya di BTCS Mining nyantai tapi serius. Seriusnya gimana? Serius jangan lupa untuk ngeklik BTCS Mining-nya gitu ya rekan-rekan. Saya kali ini mau ngobrol ringan ya, sharing ringan pada rekan-rekan. Sebelum sharing kepada rekan-rekan, saya mau berbagi haskat kepada rekan-rekan ya. Ya, kita klik haskat di sini, nanti Anda langsung masukkan, tulis manual boleh. Terus kalau Anda mau langsung diklik ya, langsung di deskripsi video saya siapkan nanti ya. Saya pastikan untuk 5 orang, klik 5 orang. Invite, nah ini close, haskat exchange, nah, kita klik copy ya, nanti saya share di deskripsi video ini ya, close, nanti pastikan masukkan 38VY7XE, 38VY7XE ya, nanti saya siapkan di deskripsi juga ya. Baik, kita lanjutkan. Itu nanti kalau haskat kita itu sudah 5, saya eksekusi, maka di sini akan ada penambahan myhash kita untuk mempercepat mining kita di BTCS Mining ini ya. Masih banyaknya rekan-rekan yang tanya, bahkan mungkin lihat video saya sebelumnya nggak berurut ya. Itu masih tanya, "Bang, BTCS saya kok nggak bisa di swipe ke BTC ya?" Gitu, ada yang tanya gitu. Ada yang bilang, "Bang, sudah scam ya?" Terus ada yang bilang, "BTCS saya nggak bisa di WD." Terus ada yang ngolok ya, "Itu yang di WD itu BTC bro." Itu ya. Padahal saya bilangnya memang yang bisa di WD itu BTC ya. BTCS miningnya ini belum bisa di withdraw ya. BTCS miningnya sekali lagi masih belum bisa di WD, dan BTCS miningnya kita ini masih memang benar-benar mining ya, masih benar-benar nambang ya. Kapan bisa di WD? Saya masih belum tahu karena keterangan di white papernya ini benar-benar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, saya mohon maaf ya rekan-rekan, ini bisa dicek di sini ya. Bisa dicek di sini di white paper ini kan ada. Kalau Anda memang, mohon maaf bagi rekan-rekan yang memang ahlinya bahasa Inggris, cobalah ditulis itu ditranslate jadi bahasa Indonesia. Silakan bisa komen di video saya ini supaya bisa bermanfaat buat semua pengguna aplikasi BTCS Mining, terutama saya ampun deh pokoknya kalau udah bahasa Inggris itu jujur ya, ampun. Ini kalau saya lihat kan bahasa Inggris ini
sebenarnya banyak makna di sini, walaupun saya cuman sekilas saja. Cobalah rekan-rekan yang berkenan terutama yang ahli bahasa Inggris sudah. Ini tolong terjemahkan semua sampai habis ya, sampai habis. Nah, habis itu komen di kolom video saya kalau berkenan ya. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Karena ini kalau dipencet lama nggak bisa rekan-rekan ini ya. Biasanya kan bisa ini ya, aplikasi-aplikasi yang lain kan bisa. Ini nggak bisa ya. Tak tolong ini ya. Sekali-kali lah minta tolong sama rekan-rekan semua yang ahli bahasa Inggris. Oke, kita langsung ngobrol ringan aja dulu ini ya tentang BTCS Mining. Saya ditanya ini sama teman, nggak tahu nih jawaban Anda ini apa ini. Bang, menurut abang, enak mana bang? P-Network sama BTCS Mining? Saya sudah menjawab, tapi kira-kira ini saya sambil senyum-senyum ya ini ya, senyum-senyum, seneng sebenarnya dengar pertanyaan ini. Saya sudah menjawab, tapi kira-kira kalau Anda saya tanya gitu nih. Anda yang pengguna aplikasi P-Network ya, sama pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ya. Kalau tidak dua-duanya nggak bisa jawab bro. Kalau Anda hanya salah satu mungkin di P-Network atau hanya di BTCS Mining, ya nggak bisa jawab, jawaban Anda tetap saya salahkan. Karena belum menikmati, sama dengan gini. Anda sudah pernah makan soto, terus Anda sudah pernah makan rawon. Terus ada pertanyaan, enak mana soto sama rawon? Itu kalau Anda menjawab, baru saya oke gitu. Maksudnya itu apa? Saya oke. Saya bisa mengerti pendapat Anda. Tapi kalau Anda belum pernah makan soto sama sekali sudah komentar, dan Anda belum pernah makan rawon sama sekali sudah komentar, enak rawon atau enak soto, itu pasti 100% atau mungkin 99,99999% salah. Karena Anda tidak pernah mencicipi salah satunya. Atau bahkan Anda tidak mencicipi rawon, tidak mencicipi soto, bilang dua makanan ini tidak enak. Sama dengan aplikasi ini, Anda tidak pernah gabung di P-Network dan Anda tidak pernah gabung di Satoshi BTCS Mining, ngomongnya aplikasi ini scam, ngomongnya aplikasi ini aplikasi halu. Kan lucu bro. Lucu apa enggak? Lucu. Jadi kita bisa mengomentari sesuatu itu kalau kita minimal sudah tahu di dalamnya atau sudah pernah menikmati, bahasanya gitu kalau makanan ya. Kalau aplikasi ya kita harus masuk di dalamnya baru kita ngomong, oh ini nggak masuk akal, oh ini masuk akal, oh ini enak, ini nggak enak gitu. Nah silakan jawab. Jawaban apapun itu saya anggap benar. Jawaban apapun saya anggap benar menurut pendapat Anda. Kalau Anda sudah menikmati dua-duanya. Kalau hanya salah satu nggak keren bro. Gitu ya. Kalau jawaban Bang Dev nanti terakhir ya, nanti terakhir di video ini ya. Oke ya, itu obrolan ringan saya. Ini besok atau lusa ya ini ya. Saya akan melakukan proses WD lagi ya. Ini sudah berulang kali. Takutnya rekan-rekan salah sangka, makanya saya ulas kembali bahwa yang bisa di WD untuk saat ini hanya BTC. Bitcoinnya saja. Ini selaku benefit ya. Keuntungan. Sebenarnya yang kita tambang adalah ini bro. Ini hanya benefit. Kalau Anda sudah lewat dari 7 hari maka Anda tidak dapat ini. Anda bisa mendapatkan benefitnya itu kalau Anda punya referral. Dan kalau referral Anda sudah tidak aktif selama 7 hari, referral Anda sudah tidak bisa ngeklaim benefitnya juga selama 7 hari, maka di situ Anda mendapatkan kesempatan untuk giveaway selama 7 hari juga. Jadi 14 hari bro. Setelah itu ya diolah giveaway-nya itu terus. Kalau Anda ingin dapat terus giveaway-nya, ya Anda harus mereferensikan ini pada orang lain. Wah bang, itu main apa bang? Main referral terus bang, nyari orang terus bang. Kalau mau, kalau tidak mau ya silakan fokus di BTCS Mining-nya. Wah, BTCS Mining tidak bisa di swipe bang, tidak bisa di WD, percuma bang. Ya kan repot bro. Kan ini memang BTCS Mining masih belum mainnet ya, masih belum bisa diperjualbelikan. Ngomong gampangnya gitulah saya tuh, masih belum bisa diperjualbelikan. Ya, kita fokusnya masih di sini ya, bukan di sini. Oke ya, kita di sini nih ya, di sini. Nah, kalau Anda ngomong percuma, sedangkan Anda melakukan nambang di P-Network, ya P-Network juga percuma bro. P-Network kan juga belum bisa diperjualbelikan. Kan P-Network belum mainit. Nah kayak gitu ya. P-Network belum mainit sama dengan Satoshi BTCS Mining. Bang tapi kan lusa
bulan depan atau 2 bulan lagi atau berapa bulan lagi Peanutbox sudah mau main. Iya, ya informasinya gitu. Jadi kalau saya di sini tidak ada yang tidak enak semua, tapi nanti jawaban terakhir di video ini ya. Saya kali ini mau berbagi info atau info sharing yang ringan-ringan saja dan nggak pakai lama karena besok saya juga akan bahas BTCS Mining ini kelihatannya ya. Kita coba berkunjung di sosmed yang membahas tentang BTCS Mining. Karena yang saya tahu tidak ada sosmed BTCS Mining yang resmi ya. Web pun tidak ada Mas ya. Kalau ada pun itu pecinta-pecinta aplikasi BTCS Mining yang mendedikasikan dirinya untuk membahas tentang BTCS Mining ya. Biar seluruh pengguna aplikasi BTCS Mining sedunia mungkin ya lebih semangat lagi ya. Karena ini belum terjamah loh bro. Di Indonesia ini kalau yang saya tahu rekan-rekannya hanya daftar terus belum membahas ini secara detail, termasuk kita ini belum dapatkan informasi yang yang valid, yang selalu dapat informasi seperti aplikasi sebelah ya. Kalau aplikasi sebelah kan ya bisa dilihat ya, itu kan seluruhnya membicarakan tentang itu karena hebohnya ya, dan akhirnya informasi yang yang akurat itu didapat kayak gitu ya bro, karena dari komunitas tersebut. Dan seperti biasa kita coba lihat Facebook yang namanya Satoshi BTCS. Yang saya tahu ini mungkin bukan sosmed resminya mungkin ya. Ini ada informasi-informasi seperti ini ya, kita bacakan untuk memberitahukan kepada rekan-rekan semua, terutama para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ya. Biasanya kalau masih belum menggunakan ini ya nggak tahu, tinggal lihat oh gitu aja. Tapi kalau yang pengguna aplikasi akan lebih semangat ya. Ini informasi-informasi singkat. Izinkan lebih banyak orang untuk naik kereta kekayaan kedua. Kalau awal open trade banyak orang hanya beberapa BTC. Bagaimana bisa mendapatkan kekayaan? Ingat, misi Satoshi adalah membiarkan lebih banyak orang untuk mengambil BTC. Berusahalah yang terbaik untuk menambang BTCS. Setelah open trade, berharap setiap yang memegang 500 BTC, jika Anda tetap sampai 2024 tahun nilai 100 USD untuk satu dikonfirmasi, mungkin lebih dari 500 USD. Siapa yang tahu masa depan? Ini kalau diartikan bahasa Indonesia jadinya gini ya. Ya kita akhirnya menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang saya sebut rekan-rekan. Di white paper itu kan bahasa Inggris ini seperti ini di kotak-kotak kayak gini. Ini sebenarnya informasi-informasi penting bagi rekan-rekan yang ahli bahasa Inggris ya. Cobalah di translate menjadi bahasa Indonesia, membantu kita semua para pengguna aplikasi ya. Kita lihat informasi berikutnya, ada lagi ini yang jos ini ya. Ini ya. BTCS ini S-nya besar ini ya. Ini kalau dilihat ada bedanya, S-nya besar ini. BTCS bukan sistem BTCS. Jadi ini antara S besar dengan S kecil ya. Dilihat. BTCS bukan sistem BTCS. S adalah huruf kecil, artinya BTC Satoshi. Di sini ya, saya hanya membacakan ya. Artinya BTC Satoshi, yang BTCS kita itu yang kecil itu BTC Satoshi. Kecuali BTC dan ETH 99% koin adalah koin udara. Oke ya, ini apa maksudnya kita sama-sama belum tahu itu ya. Kita hanya baca-baca dulu ini ya, sambil ngobrol-ngobrol ringan ini ya. Beberapa umpan balik miner pun BTCS memiliki masalah yang tidak dapat membuka aplikasi. Sekarang setelah upgrade solusinya ganti ke Android ponsel. Selanjutnya, apakah menurut Anda mengembangkan sistem BTCS itu mudah? Nah, ini ya. Satoshi memulai proyek pada Maret 2018. Merilis versi penandaan pertama pada Desember 2020. Nah, sekarang baru 2021, bro. Mari kita membaca sejarah Bitcoin untuk merasakan proses yang sulit. Kertas putih Bitcoin Satoshi Nakamoto pertama kali diterbitkan di CryptoPunk. Dalam arti, CryptoPunk adalah sistem sure terinskripsi pada tahun 1992. Tim Mai, seorang ilmuwan senior di Intel, meluncurkan organisasi Mills Cypherpunk pada tahun 1993. Eric Hughes menulis sebuah buku berjudul Manifesto Cypherpunk. Ini juga pertama kalinya istilah cypherpunk atau cypherpunk gitu ya.
Cyberpunk memiliki sekitar 1.400 pengguna, membahas topik-topik termasuk matematika, teknologi enskripsi, teknologi komputer, politik, dan filsafat, serta masalah-masalah pribadi. Anggota awal meliputi banyak elit IT. Seperti, ini nama-namanya ya, anggota awal meliputi banyak elit IT ya. Nama-namanya dibaca sendiri, nanti kalau saya baca diketawain ini. Mohon maaf, saya langsung baca yang ini keterangannya. Yang mengusulkan konsep kontrak pintar dan Shin Facebook Parker, salah satu pendirinya. Tentu saja itu juga termasuk Satoshi Nakamoto, penemu Bitcoin. Menurut statistik, sebelum lahirnya Bitcoin, anggota Cyberpunk berdiskusi dan menciptakan sebanyak 10 mata uang digital dan sistem pembayaran yang gagal. Nah, ini ya. Ini seperti yang saya katakan lagi, ini ada di white paper, ini background ini ya. Kita lihat berikutnya, ini ya. Apa ini? Nah, ini ya. Saya terjemahkan yang saya bilang tadi itu. Ini berlaku buat semuanya ini ya. Hati-hati, Satoshi BTCS tidak ada situs web dan grup resmi apapun. Semua adalah penggemar yang membangun. Jika ada orang atau kelompok yang mengatakan bahwa dia resmi Satoshi BTCS, harus scamming. Penipuan. Maksudnya itu jangan percaya itu ya. Oke ya, ini jujur ini sosmednya ini ya, Facebooknya ini. Nah, ini terakhir ya. Saya bacakan terakhir ini sebelum nanti kita ngomong antara P-Network dengan Satoshi BTCS Mining. Bitcoin adalah putra sulung dari Satoshi Nakamoto karena sumber terbuka dini. Ayahnya Satoshi Nakamoto pergi sebelum ia bisa tumbuh dewasa. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia kayak gini ya. Mungkin kalau rekan-rekan tahu bahasa Inggrisnya bisa nangkepnya. Jadi kalau yang terjemahan gini ya kita ngambil kesimpulan nanti ya. Bitcoin dinaikkan secara bebas setelah makan ribuan makanan. Proses tumbuh dewasa itu berat dan tidak merata. Dia tidak tumbuh sesuai dengan harapan ayahnya, tapi setidaknya dia tumbuh dewasa dan membuat beberapa prestasi. BTCS adalah putra kedua dari Satoshi Nakamoto. Satoshi telah mempelajari pelajaran pertumbuhan putra sulung mereka, Bitcoin. Mereka tidak akan membuka sumber terlalu dini dan tidak akan lagi dibesarkan oleh orang lain. Satoshi Nakamoto secara pribadi akan membesarkan BTC dan tumbuh dewasa. Kemudian putra kedua BTCS akan tumbuh di lingkungan yang begitu unggul. Akankah kemampuan BTCS melampaui putra sulung Bitcoin? Kami akan menunggu dan melihat. Saya sepakat dengan ini ya. Jadi kita ini ada di dalamnya dan kita ini ibaratnya kalau boleh menyimpulkan ya ini ya. Jadi kita ini benar-benar menunggu dan melihat yang saya tangkap ini kan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris di Indonesia kan. Kalau saya ibaratnya kita ini kepingin ibaratnya melihat sekaligus jadi bukti, bukan hanya kehilangan momentum ya. Kita sama-sama melihat loh, gini ya. Anda yang tidak gabung BTCS Mining, yang tidak gabung ya, dengan Anda yang gabung BTCS Mining, kita ini sama-sama menjadi bukti kelak. Menjadi bukti Anda sebagai penonton atau Anda sebagai pelakunya. Anda ada di dalamnya atau Anda ada di luarnya. Kenapa kok sama-sama sebagai bukti? Karena kita memang ada ini. Nah, Anda juga melihat. Nah, contoh misalnya ya, saya bilang soto itu tidak enak. Soto itu tidak enak. Anda bilang soto itu enak. Anda terus makan. Saya tidak pernah makan. Ya. Terus makan, saya tidak pernah makan. Sampai pada akhirnya semua orang menikmati bahwa soto itu enak. Saya tidak bisa menikmati. Yang pertama saya ingin menikmati, tapi saya malu karena sudah terlanjur ngomong soto itu tidak enak. Ya, dia analogikan sendiri ya, itu. Jadi kalau saya simple, kalau ada kesempatan dan kesempatan itu gratis, tidak pakai modal dan tidak meluangkan waktu yang sangat mengganggu aktivitas kita, saya tidak mau kehilangan momentum tersebut. Apalagi ini berbau-bau dengan nyerempet-nyerempet Bitcoin. Kalau katanya orang Jawa itu nyerempet, nemper. Apa ya? Tipis-tipis. Kenapa kok saya bilang gitu? Ini bro, ini ya. Nambang BTCS gratis. Kripto masih baru, masih belum mainnet. Tapi kita dikasih bonus Bitcoin dan tidak main-main. Saya sendiri sudah WD
bonus ini kurang lebih itu sekitar 200 ribuan satoshi ya. Bukan 200.000 rupiah ya, sekitar 200.000 satoshian. Bukan 200.000 rupiah, ya dikalikan sendiri ya. Lumayan bro, lumayan. Ini baru satu orang loh bro. Lah kalau ini sedunia, nggak usah sedunia wes, se-Indonesia, para pengguna aplikasi kalau mau fokus dua-duanya, ya lumayan. Ini dibagikan begitu saja gratis kepada seluruh penambang BTCS Mining. Coba Anda nalar ya. Kira-kira ini para pengguna aplikasi P-Network cobalah merapat ini, bisa belajar bareng-bareng ini ya. Kira-kira ini berharga apa enggak? Lawang ini yang berharga saat ini kurang lebih 800 jutaan loh. Kemarin sempat 900 jutaan. 800 juta, 900 juta. Ini dibagikan gratis ke seluruh penambang BTCS Mining. Nggak main-main bro, nggak main-main. Kalau ini dibilang main-main ya keliru. Kalau Anda ngomong bilang main-main keliru. Ini menurut saya loh ya. Dan ini gratis. Kalau biasanya aplikasi yang lain saya bilang jangan depo, main gratisan saja. Kalau ini memang nggak bisa depo, bro. Sama kayak P-Network nggak bisa depo, sama kayak Start Network nggak bisa depo. Sama ini sebenarnya. Tapi bedanya antara BTCS Mining dengan P-Network. Kalau P-Network kita nambang masih belum dibayar apa-apa. Kalau di BTCS Mining ini kita nambang, kalau kita mau memaksimalkan dua-duanya maka kita akan dibayar. Nah, dibayar nih bro, dihargai, dikasih benefit Bitcoin, gak main-main Bitcoin. Enak mana? Enak mana? Sudah tahu jawabannya. Satunya bilang enak P-Network karena mau main it. Satunya bilang enak BTCS Mining karena sudah merasakan dua-duanya. Saya enak dua-duanya. Jadi kalau saya karena pengguna aplikasi P-Network, saya siap untuk melakukan KYC dan persiapan untuk mainnet. Dan kita lihat nanti harga P-Network itu, harga koinnya itu berapa, Bitcoinnya berapa, kita lihat nanti. Saya tidak pernah ngomong harga bro. Kalau yang lainnya ngomong harga karena mereka sudah mendapatkan informasi yang valid. Walaupun saya tahu dari si A, si B, saya tidak menyebutkan harga. Kita lihat saja nanti pada saat mainnet harga koin P-Network itu berapa. Sama dengan BTCS Mining. BTCS Mining kapan mainnetnya saya sendiri pribadi masih belum tahu karena di white papernya bahasa Inggris sehingga saya bingung untuk menerjemahkannya. Nanti saya coba cari yang penerjemah bahasa Inggris yang mau membantu, atau mungkin teman-teman sekali lagi yang mau membantu. Dari kesimpulan ini, kalau saya disuruh milih antara P-Network dengan Satoshi BTCS Mining, saya milih dua-duanya ya. Tapi kalau yang menghasilkan untuk saat ini di antara dua aplikasi yang sama-sama mining kripto gratisan, yang mana yang paling menghasilkan? Untuk saat ini yang paling menghasilkan adalah BTCS Mining karena saya mendapatkan juga bonus Bitcoin. Selain ininya kita jalan ya. Ya, sekali lagi ini sekarang masih jalan 215 BTCS. Seandainya harganya tidak jauh-jauh nanti ke depannya setelah mainnet dengan harga Bitcoin gitu bro, lumayan. Halo Bang Devin, nah itu kan seandainya, saya kan nggak nyebut harga. Nah, kalau toh pun jauh, kalau toh pun lebih murah daripada Bitcoin, masa iya harganya jauh banget dari Bitcoin ya kita lihat aja nanti ya. Nah, kayak gitu. Mainnetnya kapan Bang? 2022, 2023, 2024? Saya tidak tahu. Nanti kalau ada informasi yang valid benar-benar A1 ya jelas bro, rame-rame seluruh pecinta aplikasi penghasil cuan terutama yang BTCS Mining mesti akan infokan. Begitu rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini obrolan singkat dari saya, ini obrolan ringan ya. Dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan, mudah-mudahan rekan-rekan juga berkenan untuk mendengarkan obrolan ringan ini. Dan untuk pengguna aplikasi BTCS Mining tetap semangat. Saya beberapa hari ini tidak membahas BTCS Mining bukan berarti saya Bang Dev sudah nggak bahas ya. Bukan, saya tetap menghasilkan. Coba dilihat ya di sini. Saya di sini sudah berapa ini? 16.000 satoshi. Akun istri saya sudah mencapai 20 ribuan. Besok akan saya kirim ke salah satu, mungkin akun istri saya kirim ke saya, atau akun saya akan saya kirim ke akun istri saya. Bonusnya biar WD-nya jadi 1 sehingga fee-nya seperti biasa bisa lebih murah.
Jadi tetap semangat ya buat pengguna aplikasi Satoshi BTC Mining ya. Tetap semangat pokoknya, gaspol wes. Yang penting tugas kita ngeklik ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai 150 blok itu aja. Kalau kita bisa mendapatkan benefitnya juga, apa salahnya? Gaspol bro. Dan bagi Anda yang masih belum gabung BTC Mining, belum gabung ya, dan Anda minat, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, tugasnya cuma ringan kok, cuma ngeklik ini aja kok ya. Kalau Anda mau main solo juga bisa, nanti kita lihat harganya untuk BTC Mining ke depannya berapa. Apakah produk ini gagal, ataukah memang proyek ini sukses ke depannya, kita lihat ke depannya. Saya tidak bilang ya, ini pasti sukses atau gagal, tapi yang jelas, kita menikmati prosesnya. Ikhtiar bro, ikhtiar. Gitu ya. Kalau Anda berminat, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, buka deskripsi video ini, klik link pendaftarannya, ikuti tutorial pendaftarannya, setelah itu gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada ucapan saya yang pating pecotot. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.